Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada semua. Selamat berbahagia juga. Jadi kali ini saya akan membagikan tips pada teman-teman bagaimana caranya mendapatkan hati yang lapang, pikiran yang tenang, dan jiwa yang tentram. Jadi mudah sekali kalau kita mau belajar ya, karena mendapatkan hati yang tenang itu sangat susah sekali. Karena apa? Karena banyaknya rintangan di jalannya. Jadi kalau mau hati kalian tenang, jadi ketika ada masalah ya, ketika ada masalah jangan dibikin masalah. Jadi tempatkanlah masalah itu di posisinya, di pasangannya. Jadi contohnya seperti ini. Jika pikiran kalian terganggu karena hutang yang belum terbayar, jadi hutang itu harus dibayar. Bukan difikirkan, tapi dibayar. Karena apa? Kalau hutang dipikirkan, melamun, ya, jadi hutang itu harus dibayar. Nah, terkadang emang misalkan kita dari mana bayarnya. Nah, jadi kita jangan pernah buat janji terlalu manis. Misalkan, Pak, Bu, pinjam uang 5 juta. Bulan depan saya akan bayar. Nah, itu udah buat janji sendiri namanya. Jadi kalau mau meminjam seperti itu, kita harus punya patokan. Jadi kita harus punya ancang-ancang. Misalkan kita nanti bisa bayarnya di bulan 3 ya. Nah, jadi pinjam, bilang, Bu, saya pinjam uang 5 juta buat biaya sekolah anak. Nah, kamu harus bilang, insya Allah Bu, paling lama 4 bulan. Nah, sebenarnya kamu mampu bayar hutang itu 3 bulan. Jadi 3 bulan pun mampu. Cuma kamu harus punya speak ya, buat speak 1 bulan. Takutnya ketika jatuh tempo misalkan 3 bulan itu, nanti kalau kita uangnya belum siap gimana, atau uang ada tapi buat keperluan yang lain dulu, ada yang lebih penting. Nah, tiba-tiba anak sakit, ujung-ujungnya kepake. Nah, jadi harus seperti itu ya. Jadi kalau hati yang tenang itu dibuat sendiri. Jadi ketika ada masalah pun, jadi buat teman-teman, di seperti itulah salah satunya ya. Kalau hatimu, jiwamu pengen tenang. Karena apa? Hutang itu masalah besar loh ya. Jadi harus menempatkan masalah itu pada tempatnya. Kita buang sampah juga harus pada tempatnya kok. Masalah pun sama. Jadi ingat, tempatkanlah masalah itu di tempatnya. Ketika tidak ada jalan keluar, minta bantuan sama orang lain. Makanya kita jangan pernah
bikin masalah juga sama orang lain. Jangan pernah. Karena apa? Suatu saat kita butuh sama orang itu, ketika kita minta bantuannya. Tapi ketika kita sudah pernah menyakiti hatinya sekali aja, jadi kemungkinannya dua, bisa ya bisa tidak dia mau membantu masalah kamu. Dia aja kalau dia pikirnya juga dewasa, ya insya Allah. Tapi bagaimana kalau pikiran dewasa dia belum full, jadi masih kesalahan kamu tuh masih diingat-ingat. Jadi yang selalu mengingat kesalahan-kesalahan yang udah lewat, kita udah minta maaf, tapi masih dia memikirkan, dia masih sakit hati. Itu sebenarnya pikiran dewasa yang belum full. Karena orang dewasa itu, ya pikiran yang dewasa itu selalu memaafkan orang lain membuat salah padanya, tanpa orang lain itu meminta maaf lebih dulu. Jadi seperti itu orang dewasa itu. Jadi kali ini mungkin cukup sampai di sini, ya. Jadi terima kasih. Jika memang menurut kalian bagus ya diambil, dipakai. Kalau memang jelek ya dibuang lah, ya. Jadi mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.